Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Fikri Thariq. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang nih ketemu Habib Ali. Benar. Aneh kalau udah ingat Syekh pasti kisahnya Masya Ya Allah. salam. Ya salam. Masya Allah. Baik. Nah Syekh, sebelum nanti kita akan dengarkan kisah para nabi. Ini Ya. Syekh mohon izin ini ada ilmunya mudah-mudahan sampaikan kepada kita kisah tentang turunnya Al-Quran. Insya Allah sekarang kisah tentang turunnya Al-Quran. Al-Quranul Karim yang mana kita sekarang memasuki tanggal 17 bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini Masya Allah ada Ustazah Kaila. Kaila. Ya salam. Ya salam. Ya Masya salam. Tadi saya tanya sama beliau, Kaila sekarang sering di TV, banyak orang di Indonesia kenal Kaila. Dia bilang alhamdulillah, tapi saya bukan artis. Bukan artis katanya. Saya pendakwah. Pendakwah. Ya Benar Kaila. salam. Insya Allah banyak anak-anak di Indonesia seperti beliau. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir al-ayah. Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, yang mana kitab Al-Quranul Karim adalah kitab petunjuk bagi manusia. Penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Ya salam. Salam. Menurut banyak ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala pertama menurunkan Al-Quranul Karim ke Lauhil Mahfuz. Dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah yang maha tahu. Kemudian di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke salah satu langit dunia yang terdekat. Allah turunkan Al-Quranul Karim keseluruhannya. Kemudian turun ke bumi secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, sesuai dengan kejadian yang terjadi dan saat dibutuhkannya firman tersebut, agar umat manusia mudah untuk memahami dan mudah untuk menjaga dari ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Ya salam. Salam. Dan di bulan suci Ramadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperoleh wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, sahabat-sahabatku tercinta ya salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Makkah Al-Mukarramah, besar di kota Makkah Al-Mukarramah. Singkat kisah, 3 tahun sebelum mencapai usia 40 tahun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sering naik ke Jabal Nur. Begitu Habib Ali. Namanya ada Jabal apa? Jabal Nur. Jabal Nur. Jabal Nur, di balik daripada Jabal Nur itu ada Ghar Hira. Ghar bahasa Arab artinya goa ukuran kecil. Kalau goa ukuran sedang, nama surat Al-Kahfi. Kalau goa ukuran besar, Maghar. Nah, Ghar Hira, namanya Hira. Nabi SAW sering naik ke atas, jauh dari banyaknya manusia.
Dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan selalu memohon petunjuk kepada Allah agar beliau bisa mengajak orang-orang yang hidup di masa itu dan orang-orang yang setelahnya agar selamat dunia dan akhirat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut di kitab Ar-Rahiqil Makhtum dijelaskan bahwasannya usia 40 tahun 6 bulan 12 hari dengan hitungan hijriyah atau qamariyah. Tapi kalau hitungan syamsiyah, hitungan tanggalan matahari, usia Rasulullah waktu menerima wahyu 39 tahun 3 bulan 20 hari. Wallahu alam bisawab. Ya salam. Salam. Dan seingat saya tanggalnya adalah banyak ulama mengatakan turunnya wahyu kepada Nabi SAW tanggal 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Tapi di dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum dikatakan tanggal 21 Ramadan. Kenapa? Karena begitu dihitung pada saat itu yang terjadi kejadiannya hari Senin atau malam Senin itu kejadiannya hanya ada di tanggal 7, 14, 21, 28. Jadi banyak ulama juga menyimpulkan turunnya wahyu malam 21 Ramadan. Wallahu a'lam bisawab. Karena ada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Waktu Nabi kita Muhammad SAW ditanya, kenapa engkau memilih hari Senin sebagai puasa sunnah? Ya Rasulullah, salawat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fi wa yaumun bu'itsu fi." Hari itu aku dilahirkan, hari itu aku diutus menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan kisahnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Ghar Hira saat itu sendiri sedang mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah utusan Allah, malaikat Jibril, sebaik-baik malaikat, semulia-mulia malaikat, kemudian mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan Iqra ya Muhammad. Beliau membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan Iqra ya Muhammad, bacalah wahyu ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa membacanya. Dijadikan Nabi tidak bisa membaca tujuannya adalah agar tidak ada tuduhan-tuduhan dari ahli kitab di masa itu bahwa apa yang diterima wahyu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak benar. Jadi tidak ada tuduhan itu. Kenapa? Kalau Nabi bisa baca, nanti mereka menganggap, wah ini udah baca kitab-kitab sebelumnya, dikarang lagi sama beliau. Karena Rasulullah tidak bisa membaca, tujuannya adalah apa? Menunjukkan bahwa apa yang diterima oleh Nabi kita Muhammad betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian kata Rasulullah, Jibril memelukku hingga aku lemas sekali tubuhku. Kemudian dia mengatakan, Iqra ya Muhammad. Rasulullah menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membacanya. 3 kali berturut-turut memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan erat sampai lemah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah tetap menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membacanya. Kemudian dibacakan langsung oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang mana Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena dan mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya. Kemudian ayat tersebut langsung dihafal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Abshir ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah ila hadhil ummah." Kabar gembira untukmu, aku adalah Jibril utusan Allah dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini. Keesokan harinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali masuk ke rumah Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardaha. Kemudian Rasulullah khawatir akan keselamatan dirinya dengan mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku wahai istriku." Diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijah karena nerima wahyu dari Allah itu berat. "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau saja wahyu turun ke gunung, gunung bisa hancur karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Rasulullah diberikan kekuatan oleh Allah untuk menerima wahyu. Namun Rasulullah mengatakan, "Ya Khadijah, inni khasyitu ala nafsi." Aku khawatir akan keselamatan diriku sendiri. Kemudian seorang wanita salehah, pilihan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pendamping utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi la yukhzikallahu abadan, innaka la tasilur rahim wa tasdukul hadith wa tahmilul kalla wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq." Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghinakanmu ya Rasulullah, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahim. Engkau adalah orang yang selalu jujur dalam perkataan. Engkau adalah orang yang selalu menanggung beban orang lain. Engkau adalah orang yang selalu menyambut tamu dengan baik. Dan engkau adalah orang yang selalu berpihak dalam kebenaran. Orang yang memiliki 5 sifat ini tidak mungkin disia-siakan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah motivasi besar dari Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, yang mana kita semua bersedih bahwasannya di bulan suci Ramadan lah Sayyidatuna Khadijah di tahun 10 dari kenabian Nabi kita Muhammad, beliau kembali ke rahmat Allah. Beliau adalah wanita mulia yang mendapatkan kirim salam langsung dari Allah dan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, bahwasannya segenap para hadirin dan hadirat sekalian, Sayyidatuna Khadijah mendapatkan martabat yang tinggi karena keimanannya dan kecintaannya kepada Allah serta Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan, Sayyidatuna Khadijah langsung menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang ahli kitab di masa itu, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang Quraisy, sepupunya Sayyidatuna Khadijah. Kemudian Rasulullah mengisahkan kisah yang terjadi di Ghar Hira. Apa kata Waraqah bin Naufal? Namus, namus. Ini adalah namus, nama lain dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang mana itu pernah diutus oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad, wahai utusan Allah, kata Waraqah bin Naufal, sekiranya aku masih muda, saat itu beliau sudah tua dan matanya sudah buta. Beliau katakan, kalau saya masih muda, saya akan termasuk orang yang membantumu dan orang yang menolongmu ketika umatmu mengusirmu. Kata Nabi SAW, akankah umatku mengusirku? Ya Waraqah, katanya pasti. Setiap orang yang membawa wahyu apa yang sepertimu ini, maka dia banyak dimusuhi oleh kaumnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Kemudian lama tidak turun wahyu. Ada riwayat kurang lebih 10 hari. Dan Nabi SAW gundah, sedih. Lama tidak turun wahyu. Akhirnya Nabi suka balik ke Jabal Nur, ke Ghar Hira. Kemudian pada suatu ketika 10 hari kemudian, beliau ketika turun dari Ghar Hira, ada panggilan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian begitu beliau melihat ke atas, malaikat Jibril duduk di kursi, yang mana kursi itu besarnya seperti bumi dan langit.
Akhirnya kata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, "Anta Rasulullah, engkau utusan Allah." Kemudian Nabi pulang lagi ke rumahnya, penuh rasa takut. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku wahai istriku." Akhirnya diselimuti lagi oleh Sayyidatina Khadijah. Kemudian turun ayat surat Al-Mudaththir, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Nanti dibaca terjemahnya ya di ayat suci Al-Quran karena waktunya sudah habis. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Masya Allah. Ya nikmat banget ya kalau misalnya kita dengarkan kisah ya pastinya ya. Dan jamaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan bertemu dengan guru kita Al Ustadz Syam dengan keutamaan malam nuzulul Quran. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.